Syah, ruang depan gimana? Sedikit lagi, Mbak. Oke, teknik, callbox siap? Mikrofon, headphone, internet, telepon, streaming, ready. Oke, makasih Mas Edi. Ini naskah, semua udah siap. Depan udah fix ya? Ready. Announcer, siap? Ready. Baik. Mari kita sambut tamu kita. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network 93,8 FM, Suara Muslim Surabaya 89,9 FM, Suara Muslim Lumajang 88,7 FM, Suara Muslim Tuban, dan turut pula bergabung bersama kita Mitra 97 FM Batu. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi yang segar ini? Saya Abdul Qahar hadir menyapa Anda dalam program Tamu Kita. Nah, tamu kita pagi hari ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang investasi menguntungkan, tidak hanya secara bisnis, tapi juga berkah di akhirat. Insya Allah, seru banget ya rasanya. Nah, Anda bisa mengajak keluarga beli tanah, beli properti sama-sama dan merencanakan aset investasi di area wisata. Mitra Muslim, seru rasanya ya punya properti, bukan di luar, di samping, di belakang area wisata, tapi ada di dalamnya. Wah, keren banget ya. Dan ini saatnya investasi tanah produktif di kawasan Islami, namanya Malang Dreamland. Nah, ini dia tamu kita pagi hari ini sudah hadir di studio. Ada dua orang yang istimewa, akan saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Mas Aldi Pradika selaku Ketua Developer Properti Syariah, ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam Mas Kumar. Gimana kabar? Lama nggak ketemu ya? Iya, alhamdulillah baik-baik semua. Oke, alhamdulillah bisa bersama kembali. Mas Aldi ini adalah Ketua Developer Properti Syariah Surabaya, betul ya? Betul sekali. Oke, dan juga hadir di studio bersama Mas Aldi ada Mas Aryan Nova Favorullah. Beliau adalah manajer marketing dari Malang Dreamland. Kita sapa. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama dengan ini pebisnis muda ini sepertinya ya, Mas Aldi, Ketua Developer DPS ya, DPS Surabaya, dan juga Mas Rian, Marketing Manager dari Malang Dreamland. Nah, di awal perbincangan saya pengen ngobrol dulu nih sama Mas Aldi nih ya. Mas Aldi, di masa-masa pandemi semacam ini, bagaimana sih sebenarnya prospek investasi properti pada masa-masa seperti ini? Silakan Mas Aldi. Iya Mas Kumar, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muslim sekalian. Nah, ini memang di masa pandemi ini ada kejadian yang unik ya. Ini kalau saya bilang seperti itu. Jadi di mana banyak sekali perusahaan atau khususnya properti konvensional itu yang mengalami kesulitan dalam penjualan ataupun dalam aspek-aspek yang lain, seperti kayak ada pembayaran yang macet, pembayaran beli yang macet. Nah, di sisi lain ada konsep properti syariah yang sesuai dengan skemanya DPS itu sampai sekarang itu juga masih berjalan terus, alhamdulillah dengan baik, dan tingkat macetnya itu lebih kecil daripada properti konvensional. Padahal salah satu konsepnya kita tanpa BIJG. Nah, itu. Jadi memang ada verifikasi tersendiri untuk pendalaman di konsumen ini, Mas Kohar. Oke, baik. Ini menarik sekali ya bahwa ternyata kondisinya seperti yang Mas Aldi tadi sampaikan, Mitra Muslim ya. Nah, ini jadi masa-masa di pandemi seperti ini, properti ini memang sering kita dengar ya bahwa properti itu nggak ada ruginya deh, investasi properti itu pasti terus naik begitu. Bagaimana sih, boleh digambarkan giroh atau semangat para konsumen yang ingin berinvestasi properti, terutama sekali lagi di masa-masa pandemi seperti ini? Gambarannya bagaimana Mas Aldi? Ya Mas, jadi kalau konsep yang dibawakan oleh DPS, yaitu DPS itu singkatannya adalah Developer Properti Syariah, dan per 2021 awal kemarin kami sudah berbentuk asosiasi. Jadi ada namanya asosiasi DPS, itu sudah terdaftar di Sireng. Jadi nanti tinggal di search aja ADPS, itu sudah terdaftar di Sireng. Dan ini merupakan 4 besar asosiasi properti terbesar di Indonesia. Nah, ini dan kami satu-satunya yang syariah yang ada di sana.
Nah, lalu bagaimana girohnya? Tentu saja kami konsepnya seperti yang Mitra Muslim pernah tahu ya, yaitu pertama adalah tanpa bunga, jadi otomatis harganya bisa lebih murah ya. Lalu tanpa denda, jadi kalau telat bayar nggak ada dendanya, dan juga tanpa asuransi juga. Jadi memang konsep-konsep Islam atau transaksi atau muamalah Islam itu kami kedepankan dalam properti syariah ini. Dan di asosiasi itu kami memang selalu menyeleksi anggota-anggotanya. Jadi kalau misalkan dulu Mitra Muslim pernah mendengar ada yang membawa nama syariah dan itu bermasalah, bisa dipastikan itu bukan bagian dari asosiasi kami. Oh ya. Bedanya, Oke, nah ini dia Mitra Muslim. Pokoknya kita sudah sepakat ya, investasi yang terbaik ini memang properti. Dan apalagi kalau kita berinvestasi yang di situ ada keterlibatan dari DPS atau Developer Properti Syariah ya. Di situ insya Allah terjamin ada skema syariah yang tentu bisa menenteramkan hati kita ketika kita menaruh investasi kita di properti. Ya, betul sekali Mas. Selain itu memang ada anggota kami itu memang harus melalui verifikasi. Dan kenapa kok saya mau hadir di acara kali ini? Karena salah satunya proyek Malang Dreamland ini merupakan salah satu yang sudah terverifikasi. Oh ya. Jadi bisa mengajak seperti kayak pengurus-pengurus DPS untuk memberikan informasi seperti itu Mas Bahar. Baik, memberikan pendampingan dan juga menjamin bahwa skema syariahnya betul-betul berjalan dan tidak ada masalah begitu. Baik, kalau begitu saya beralih ke Mas Rian nih selaku manajer marketing dari Malang Dreamland. Ini mungkin Mitra Muslim baru beberapa hari ini dengar ya Malang Dreamland dengan promo-promonya di Suara Muslim. Boleh dong dikenalin Malang Dreamland itu seperti apa? Kemudian barangkali juga kita akan ajak nih kepada Mitra Muslim berinvestasi juga, membeli lahan juga di Malang Dreamland. Silakan Mas Rian. Siap. Terima kasih Mas Kor atas kesempatan yang sudah diberikan, dan insya Allah hari ini saya hadir bersama Ketua Asosiasi DPS Mas Aldi. Jadi saya sedikit gambarkan mengenai prospek investasi properti dulu nih buat teman-teman Muslim. Jadi ketika kita berbicara mengenai investasi, itu investasi yang paling menjanjikan adalah investasi properti seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena prinsip dasar dari ekonomi itu adalah demand dan supply seperti itu. Di mana semakin sedikit supply dan semakin sedikit demand, maka harga akan semakin tinggi. Nah itu kenapa makanya dalam sejarahnya sepemahaman saya itu tidak ada namanya properti yang harganya turun. Karena setiap hari manusia semakin bertambah dan tanah yang tersedia itu semakin terbatas seperti itu. Jadi itu gambaran mengenai betapa menjanjikannya investasi properti di dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah itu. Lalu mengenai produk Malang Dreamland sendiri, jadi ini adalah konsep kawasan wisata Islami yang bisa saya bilang terbesar ya se-Jawa Timur, karena luasnya nanti bisa lebih dari 10 hektar nantinya, jadi lebih dari 10 hektar, dan konsepnya adalah kawasan wisata. Lalu bagaimana konsep investasinya? Jadi di dalam kawasan wisata Islami Malang Dreamland ini nanti akan ada beberapa tipe investasi yang bisa dimiliki oleh saudara-saudara Muslim. Jadi ada investasi tanah produktif, bisa berupa kebun atau hidroponik. Lalu ada investasi villa, ya, jadi investasi villa, dan juga ada investasi kafe. Jadi ketika pada zaman dulu orang-orang itu hanya berangan-angan gimana rasanya punya tanah di dalam tempat wisata, hanya bisa bermimpi. Nah di Malang Dreamland ini mimpi itu bisa terwujud, makanya namanya Dreamland gitu kan. Jadi seperti itu. Yang awalnya konsep seperti ini hanya menjadi mimpi, bisa mempunyai aset di dalam tempat wisata, di Malang Dreamland mimpi itu bisa terwujudkan. Kurang lebih seperti itu Mas Kohar. Baik, menarik sekali ya Mitra Muslim, di mana Anda boleh deh ambil investasi yang seperti apa ya. Ada tanah produktif, ada juga investasi villa, termasuk juga investasi kafe. Nah ini dengar-dengar ini akan menjadi wisata Islami terbesar ya di area sana. Boleh digambarkan tentang Islaminya ini seperti apa ini Mas Rian? Oke.
Jadi kenapa kami menggaungkan konsep kawasan Islami? Karena pertama di dalam kawasan wisata Malang Dreamland ini nanti akan didirikan pusat pendidikan Quran dengan konsep seperti rumah tahfidz Quran, dan akan ada santri-santri yang belajar Quran di sana, akan menjadi hafiz dan hafizah Quran. Itu satu poin. Kedua, wahana-wahana yang ada di dalam Malang Dreamland ini nanti juga sudah disesuaikan oleh sunnah seperti itu. Contoh ada area berkuda yang kita ketahui bersama bahwasannya berkuda itu merupakan olahraga yang disunahkan seperti sesuai dengan sejarahnya. Lalu juga ada wahana-wahana yang disesuaikan dengan syariat Islam lagi. Salah satu contohnya adalah area memanah seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwasannya memanah itu merupakan olahraga yang disunahkan seperti itu. Lalu selain itu juga ada spot-spot foto. Nah, ini yang cukup menarik, atau bahasa anak sekarang ini spot selfie ya Mas Kohar. Yang Instagramable. Yang Instagramable namun tetap dengan nuansa dan konsep Islami seperti itu. Jadi nanti ada tulisan I love Al-Quran yang besar seperti itu. Dan juga ada tulisan mengenai jembatan surga dan neraka. Lalu ada gambar-gambar ikonik Quran. Nah, jadi spot foto atau spot selfie-nya yang Instagramable ini tetap dengan nuansa Islami. Seperti itu Mas Kohar. Jadi ini memang cukup baru ya konsep ini, terobosan baru, belum pernah ada kawasan Islami yang bisa berinvestasi di dalamnya sepemahaman saya di area Jawa Timur ini. Oke, menarik sekali ya mitra Muslim, di mana akan hadir konsep wisata Islami yang besar. Bahkan juga punya cita-cita untuk mewujudkan sebuah lembaga rumah tahfidz. Masya Allah, kan ada banyak keberkahan di sana. Ada area olahraga sunnah, spot selfie. Malang ini dingin, pasti juga banyak bunga-bunga yang bermekaran di sana. Dan Anda bisa punya properti bukan di luar tempat wisata, bukan di samping atau di belakang, tapi berada di dalamnya loh mitra Muslim. Jadi akan seru sekali, sangat istimewa. Ini boleh digambarkan ya di mana sih lokasinya Mas Rian? Oke. Untuk lokasi dari kawasan wisata Malang Dreamland ini nanti ada di daerah Poncokusumo. Jadi ketika spotlight masyarakat yang hobi berwisata ini semuanya ke arah Batu, kita coba bikin kawasan yang anti mainstream di daerah Poncokusumo. Nah, kenapa seperti itu? Karena prospek kawasan di daerah Poncokusumo ini kedepannya akan sangat bagus. Pun juga kalau kita melihat ke arah Batu, yaitu Malang ke arah barat ya, itu lahan-lahan itu sudah mulai habis gitu. Tinggal lahan-lahan sisa milik lahan pemerintah saja. Nah, kami melihat kawasan di Malang Timur ini belum ada kawasan wisata yang luasnya lebih dari 10 hektar yang mampu membuka jalan bagi prospek kawasan wisata di area Malang Timur. Ya, rata-rata yang ada di sana masih berupa coban-coban atau air terjun yang masih kecil-kecil konsepnya. Yang paling terkenal mungkin Gunung Bromo ya Mas Kohar. Jadi Gunung Bromo ini dari lokasi lahan Malang Dreamland itu hanya sekitar 37 menit saja. Jadi sudah sangat dekat. Ya benar, 37 menit. Seperti baik, itu. Ini berarti strategis banget loh mitra Muslim. Anda bayangkan Anda punya properti, punya lahan di sana, atau barangkali investasi dengan bentuk yang lain. Selain tanah, ada juga investasi villa maupun juga kafe. Dan ini akan sekali lagi ya bisa menjadi milik Anda. Ini mungkin mitra Muslim yang sudah cari-cari mau investasi nih, properti di mana ya, apa yang seru. Dan ini menarik, ada konsep Malang Dreamland yang akan menjadi area wisata Islami terbesar begitu ya. Nah, ini boleh diinformasikan kemana mitra Muslim kalau ingin tanya-tanya lebih detail lagi atau barangkali pengen tahu berapa sih investasi yang perlu saya siapkan, Mas Rian? Oke, jadi kalau teman-teman pendengar Suara Muslim ini ingin tahu lebih detail mengenai konsep dan harga dari Malang Dreamland, bisa hubungi nomor 0895 4256 29911 atau cek website malangdreamland.com dan juga Instagram Malang Dreamland Official. Oke, baik mitra Muslim, yuk catat untuk informasi lebih lanjutnya atau barangkali Anda langsung segera ambil salah satu di antara lahan di sana untuk menjadi milik Anda, karena seru ya punya lahan, punya tanah, punya properti di dalam lokasi wisata ya. Nomornya adalah 0895 4256 29911. Sekali lagi 0895 4256
29911. Atau Anda boleh juga kunjungi laman di www.malangdreamland.com. Kita lanjutkan obrolan bersama tamu kita, Malang Dreamland, sesaat lagi.